Gue backgroundnya gue dong. Oh. Gue udah pernah lewat kok. Batak. Kan? Nyariin belum bisa. Iya tuh juga kan. Ini kan rumah. Ketemu bareng.
Yang berbahagia. Assalamualaikum Pak Presiden yang kami muliakan, serta para hadirin Galang dan Galang Baru Batam berikut Rempang dan Galang 15 km persegi, yakni 15 kebangkitan teknologi nasional. Dengan tipe cable stay perlu dipertahankan terus dan dimanfaatkan di Pulau Batam hingga akhir Maret 1998 setelah berjumlah kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Apa yang telah dicapai selama ini adalah tidak di Indonesia, yakni sekitar 5% dengan pendapatan per akan banyaknya kendala-kendala yang akan kami hadapi yang merupakan konsekuensi dari sejalan dengan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, serta menyampaikan arahan dan bimbingan kepada seluruh jajaran otorita Batam agar kami mampu meneruskan pembangunan dan memberikan Serito. Yang hormat para menteri juga undangan dan hadirin yang terhormat. Berada di tempat ini untuk menghadiri acara presentasi dan berkenan hadir bersama-sama masyarakat Riau yang cukup besar sebagai daerah industri misalnya, serta mengembangkan usaha di Pulau Batam ini. Pulau Batam yang berada mengenai Pulau dan Indah. Tepat 20 tahun dan nama Pertamina Dr. Ibu Sumo yang memiliki visi ialah mengembangkan pulau ini sebagai pusat keunggulan bagi pembangunan prasarana industri perminyakan lepas pantai. Kami Januari dipanggil dan diserahkan untuk mengembangkan visi tersebut sesuai dengan visi Bapak Presiden waktu itu ialah memanfaatkan lokasi yang strategis ini. Setelah kami pelajari, waktu itu kami belum menjadi menteri riset, baru bulan April, akhir Maret kami dilantik waktu itu. Jadi kami mempelajari Kepresnya dan sampai kesimpulan alangkah baiknya jikalau lokasi yang strategis ini dikembangkan menjadi pusat keunggulan di Asia Tenggara dalam bidang high technology, dalam bidang pariwisata, dan dalam bidang services. Oleh karena itu kami memberanikan diri untuk mengusulkan dan hasilnya adalah perubahan daripada keputusan Presiden yang menjadi jalan dasar daripada pembangunan. Waktu itu jalan di Pulau Batam hanya mungkin 4 km. Kami masih sangat seperti baru kemarin saja bahwa yang tinggal sini 6.000 orang di pantai. Dan kebetulan kami kalau mau kemari harus ke Singapura, naik ferry, baru di sini nggak ada jalan. Mau ke pantai-pantai itu harus naik motorboat. Dan pada suatu hari kami naik motorboat, ibu-ibu sendiri, saya dan bapak sendiri. Tapi ternyata motorboat dari ibu-ibu itu bocor dan mau tenggelam. Jadi ibu-ibu cepat loncat daripada motor, termasuk lagi. Dari itu kenangan mengenai bagaimana orang. Tapi 20 tahun dan berapa bulan rasanya seperti baru kemarin saja. Bapak sudah mengetahui angka-angka dan ada mengenai pembangunan ini. Jalan saya tidak tahu mungkin 500 km. Dan penduduknya saya dengar tadi sudah melampaui 250.000 yang terdaftar, dengan yang tidak terdaftar melampaui 400.000. Jadi sudah lebih besar daripada negara tetangga kita, Brunei. Saudara-saudara, adalah sangat wajar
Kalau saudara mengatakan kenapa ada jembatan di sini dan siapa yang membiayai? Di sini ada ketua Lotnas, Menteri Keuangan, dan tentunya langsung itu dari mana Pak? Saudara-saudara, tahun 80 kami mendapatkan tugas untuk memikirkan menghubungi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dengan suatu wawasan bahwa suatu hari harus bisa dari Aceh sampai ke Bali naik kereta api dan naik mobil dan seluruh wilayah Sumatera, Jawa dan Bali dan Madura menjadi satu. Kami ditugaskan untuk mengembangkan visi tersebut daripada Presiden Republik Indonesia pada waktu itu dan dipersilahkan sebagai seorang insinyur mempersiapkan dan merencanakan rekayasa. Kami berpegangan kepada evolusi yang dipercepat dan kami berpegangan pada yang menentukan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami 2 tahun kemudian, tahun 88, 10 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk membuat 6 jembatan yang tiap jembatan itu berbeda dan harus ditugaskan kepada para insinyur-insinyur bangsa putra putih Indonesia bangsa yang terbaik untuk melalui perekayasaan dan pembangunan jembatan tersebut mendapatkan pengalaman. Itu termasuk dalam rencana. 6 jembatan, 5 berbeda. Yang jembatan di sini adalah yang sejenis ini, cable stay bridge, yang paling panjang di bagian selatan daripada Katolik. Dan di dalam hal itu semuanya dihitung oleh para insinyurnya yang hadir di sini. Dan mereka kami sampaikan, belajarlah dari sini. Pakailah ini sebagai bahan. Bukan saja masalahnya menghitung kekuatannya, tapi menghitung juga mekanika daripada tanah itu. Pernah salah analisanya sehingga terpaksa terlambat. Tentunya Bapak Ketua Bapak tanya dari mana uangnya? Saya sampaikan uangnya dapat dari pendapatan keluarga, jadi bukan dari APBN. Dan dibiayai sendiri mandiri. Dan di dalam hal itu dengan perhitungan yang tadi sudah dijelaskan, benefit ratio dan sebagainya, yang memang diperhitungkan. Dan hari ini dengan dibukanya jembatan ini terbukalah barang untuk investor. Dan kami telah tadi sampaikan bahwa rencana dari Barelang supaya diperlihatkan kepada kami dan selaku Presiden Republik Indonesia akan kami putuskan supaya rencana itu tidak berubah-ubah. Nanti susah. Dan kita harus konsisten. Saudara-saudara, perhitungannya ya kita sudah belajar daripada pembuatan jembatan. Pembuatan jembatan yang akan datang akan menghubungi Batam, Barelang dengan Bintan. Tadi ini semuanya itu kalau dijadikan satu, jembatan ini 2.800 meter. Oke. Nanti Bintan, Batam itu ialah 5.000 meter. 3.000 meter dari satu pulau namanya South. Ya, itu dari Batam ke Pulau South itu kurang lebih 2.000 meter. Dari South ke Bintan itu kurang lebih 3.000 meter. Tahukah Anda bahwa jembatan yang paling panjang adalah 3.000 meter di dunia, yang dibuat oleh Itali, namanya Messina Bridge. Dan itu yang terpanjang, yang menghubungi Itali, Eropa dengan pulau. Dan itu dalam proses penyelesaian dengan teknologi yang paling canggih. Persiapannya 10 tahun.
ini 10 tahun untuk belajar. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita membuat yang 3.000 meter tersebut terus 2.000 meter. Dengan teknologi ini generasi ketiga daripada teknologi membuat jembatan. Saudara-saudara, sasarannya kemana? Jembatan yang akan menghubungi dalam hal itu Sumatera dan Jawa. Kalau ini 2.800 meter, itu kurang lebih 28 km sampai 32 km panjang. Terdiri antara 15 dan 22 jembatan. Di antaranya mungkin ada 5 sampai 6 yang lebarnya tipe seperti Messina. Yang biayai Saudara Ketua Bappenas adalah Ekron. Diperkirakan tahun 2006 sudah selesai. Tetapi kita tidak mungkin baru belajar kalau setahun sebelumnya. Jadi kalau 2006 itu sudah harus ada jembatannya dan dibuka. Dan insya Allah Presiden Republik Indonesia pada waktu itu akan dibuka. Harusnya 28 km dan mungkin kita terus. Dan kita melihat kalau itu membaca. Dan itu kita akan menyaksikan suatu jembatan yang terpanjang di dunia yang paling terdiri dari rentetan-rentetan daripada tipe-tipe yang indah. Sekarang waktu itu kami sudah membentuk 3 kelompok kerja. Kelompok kerja untuk mempelajari karena itu daerah-daerah earthquake dekat ke laut. Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana arus daripada air? Bagaimana lokasi-lokasi pulau? Bagaimana arus daripada angin? Dan semuanya itu untuk mengambil trayek yang paling menguntungkan dipandang dari sudut ekonomi. Dan juga diperkirakan bahwa kalau ini hanya untuk mobil, situ mobil dan kereta api. Jadi satu kali dia panjangnya, di atasnya mobil, di bawahnya kereta api. Baik penumpang maupun dalam hal itu ialah pes. Saudara-saudara tentunya mengatakan, kenapa Pak Habibie itu berbicara mengenai itu sedang tidak menghadapi sebelahku? Saudara-saudara, pertanyaan itu memang benar. Tapi janganlah kita dengan masalah-masalah masa kini yang segera harus kita selesaikan. Kita hidupnya tanpa wawasan ke depan untuk segala bidang, teknologi, ekonomi, demokrasi, politik, nasional, semuanya itu yang tidak lain adalah melaksanakan cita-cita bangsa kita. Dan saudara-saudara, ini adalah sejarah mengapa adanya jembatan-jembatan ini. Orang tentu kira kok ada yang pakai, gimana pendapatannya nanti? Oh, sebentar itu. Kita tahu bahwa pertumbuhan sekarang itu 5% kalau di Indonesia sudah minus, masih 5% plus. Tapi Indonesia 7%, ini 28%. Secara insya Allah kita bisa memelihara laju pertumbuhan itu dan terus di daerah yang strategis ini membantu seluruh bangsa Indonesia belajar bagaimana mengoperasikan sesuatu ke masa depan jauh daripada mungkin umur tangganya kita. Ini saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat beliau, khususnya yang berada di Pulau Batam. Sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita umumnya dan masyarakat beliau khususnya. Peristiwa penting itu ialah peresmian jembatan dan jalan Trans-Barata. Proyek-proyek ini sangat besar, artinya bukan saja bagi pembangunan bangsa kita, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara, bahkan kawasan Asia Pasifik. 6 jembatan yang akan kita resmikan itu akan menghubungkan 7 pulau di gugusan Kepulauan Riau, yakni Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah,
Pulau Setoko, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Keras. Panjang seluruh jembatan yang akan diresmikan ini adalah bukan 2.800 tapi 2.264 meter batu meter. 2.264 meter. Sementara panjang jalan Trans Barelang seluruhnya adalah 54 km. Dengan selesainya pembangunan prasarana ini, maka luas wilayah kerja Otorita Batam menjadi bertambah 277 km persegi dibandingkan dengan luas jangkauan wilayah kerja sebelumnya. Biaya seluruh investasi pembangunan prasarana jembatan dan jalan Trans Barelang ini mencapai angka 369,9 miliar rupiah dengan waktu itu $1 sama dengan 2000. Keseluruhan dananya berasal dari pendapatan operasional Otorita Batam sendiri. Tidak ada dana yang diambil dari APBN. Investasi sebesar ini tentu tidak kecil artinya bagi pembangunan ekonomi kita. Lebih-lebih ketika bangsa kita sedang dilanda berbagai krisis selama setahun belakangan ini. Harapan kita semua, semoga investasi yang ditanamkan ini akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan selesainya pembangunan sarana jembatan dan jalan ini, kita yakin akan makin besar minat para investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah kerja otorita. Hadirin yang berbahagia, pembangunan sarana dan prasarana di daerah ini bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, melainkan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dipilihnya gugusan Kepulauan Riau sebagai kawasan pengembangan industri semata-mata didasarkan atas pertimbangan letaknya yang strategis dan potensinya yang besar. Pengembangan Barelang sebagai kawasan industri baru juga dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Singapura, Johor, Riau yang mempunyai arti strategis bagi kemajuan ekonomi bangsa kita secara keseluruhan. Pengembangan kawasan Barelang dimaksudkan agar daerah ini mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitar yang bergerak. Produk yang dihasilkan oleh kawasan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi pemenuhan pasar ekspor komoditas di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Proyek-proyek yang akan diresmikan pada hari ini tentu hanya merupakan rangkaian dari pengembangan wilayah kerja Otorita Batam yang harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang kita miliki. Melihat potensi-potensi besar yang dimiliki bangsa kita, tidaklah cukup beralasan untuk bersikap pesimis, menatap masa depan ekonomi bangsa. Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada bangsa kita. Kita memiliki potensi alam, letak geografis yang strategis, dan sumber daya manusia yang demikian banyak. Semua itu dapat kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Segalanya tergantung pada kemauan dan tekad bangsa kita sendiri. Karena itulah, dalam era perubahan sekarang ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kepada segenap potensi bangsa untuk secara bersama-sama membangun kembali kemandirian dan rasa percaya. Optimisme terhadap masa depan harus tetap kita jaga. Kita tidak boleh putus asa, apalagi tenggelam dalam kekecewaan yang berlarut-larut dalam menghadapi berbagai tantangan yang kini tengah melanda bangsa kita. Kerja keras, kesabaran, dan keteguhan dalam kesatu paduan adalah kunci keberhasilan dalam meraih masa depan yang gemilang. Hadirin yang berbahagia, peresmian jembatan dan jalan Trans Barelang ini kita laksanakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
yang setiap tahun kita peringati pada tanggal 10 Agustus. Dan kali ini khususnya ada karya-karya para insinyur, para generasi penerus kita yang tekun memperdalam ilmunya dan pengalamannya dalam bidang rekayasa pada umumnya dan rekayasa bencana khusus. Ini semua kita maksudkan untuk menyegarkan kembali kesadaran kita bahwa tidak mungkin kita dapat membangun jika kita mengabaikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan jembatan yang akan kita resmikan ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi maju, bahkan yang paling maju, yang dikerjakan oleh putra-putra bangsa kita sendiri. Pembangunan seluruh proyek ini dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri. Ini semua kita lakukan berkat adanya rasa percaya diri yang besar atas kemampuan bangsa kita sendiri. Tidak banyak bedanya antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa Asia lainnya, bahkan dengan bangsa-bangsa yang bermukim di benua-benua lain. Asalkan saja kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki iman dan takwa yang dalam. Insya Allah kita akan berhasil menjadi bangsa yang maju. Dengan selesainya pembangunan jembatan dan jalan Trans Barelang ini, saya yakin pulau-pulau di kawasan ini akan menjadi makin indah dan menawan. Lebih-lebih jika kita melihat jembatan-jembatan yang menghubungkan pulau-pulau itu dari ketinggian. Saya sungguh-sungguh mengharap agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara keindahan ini sebagai wujud kesyukuran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu, bagi masyarakat yang mendiami kawasan ini untuk memelihara kelestarian alam di sekitarnya agar terhindar dari berbagai bencana. Dengan demikian, pulau-pulau ini tetap nyaman untuk dihuni dan dapat berkembang menjadi daerah tujuan wisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hadirin yang saya hormati, sebagai penghargaan kita kepada para pejuang, pujangga dan tokoh masyarakat Riau, maka keenam jembatan yang akan diresmikan ini kita beri nama sesuai dengan nama-nama yang telah diusulkan oleh berbagai pihak kepada saya. Keenam jembatan itu masing-masing kita beri nama. Yang sini Tengku Raja Haji Fisarina. Jembatan yang kedua, jembatan Narasina 2. Jembatan ketiga adalah jembatan Raja Ali Haji. Yang keempat, jembatan Sultan Zainal Abidin. Jembatan kelima, jembatan Tuanku Tamusari. Dan jembatan anak, jembatan Raja Kecil. Dengan digunakan nama-nama pejuang, pujangga dan tokoh masyarakat Melayu ini, kita berharap nilai-nilai kejuangan dan ketokohan mereka tetap kita kenang dan kita lestarikan. Takkan Melayu hilang di dunia. Demikian dikatakan Ampua. Kata-kata ini mudah-mudahan akan tetap menjadi pegangan masyarakat Riau pada umumnya. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini saya meresmikan jembatan dan jalan Trans Barelang dan sekaligus mengucapkan selamat atas keberhasilan para insinyur-insinyur muda kita yang telah merancang bangun sesuai dengan rencananya, jadwal dengan kualitas tinggi dan biaya serta. Terima kasih. Oh, itu balon-balon. Yang Maha Kuasa, kita akan memanjatkan doa bersama dipimpin oleh Kepala
Tiga atau lebih. Saya belum pernah. Ini udah siap ini. Kan tadi sudah terbatas ya, tadi yang lain sudah tapi udah cuman ingin tidur lagi. Ini cuma tentang ini dalam melaksanakan lagi dengan paket 3 kontraktor. Ini jembatan Bintan, Pak. Totalnya 38 km dan seperti sesuai dengan ini 900 meter. Kalau itu dilaksanakan, yang itu nanti kalau bisa kita dengan virtual sekaligus dengan rail kita baik di bawah oh ada 2 track dari 2 double deck. kali double deck ya